Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 27 Januari 2023, dengan judul Dalam Kemakmuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat inti terdapat di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, segala sesuatu Allah yang mengendalikan, baik pada waktu mujur maupun pada waktu malang. Saudara, sebagaimana dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14, Raja Salomo, orang yang dikaruniai hikmat luar biasa, mengatakan bahwa segala sesuatu Allah kendalikan. Allah ada di sana. Jadi tidak ada yang kebetulan, saudara. Ketika saudara mengalami keberuntungan, kesuksesan dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 dikatakan waktu mujur, saudara perlu bergembira, bersyukur. Namun di sisi lain ketika kita mengalami satu masalah yang sulit, situasi yang sulit, bahkan mungkin sesuatu yang menjadi kita, kehidupan kita ini seakan-akan merasa malang, ingatlah bahwa Allah pun ada di sana untuk hadir menolong kita. Dengan kata lain, dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Semua atas kendali Tuhan. Baik pada waktu kita malang maupun kita mujur. Baik waktu kita dalam keadaan kesusahan maupun kita dalam keadaan sukacita. Semua Allah mengendalikannya. Tujuannya adalah apakah kita tetap dekat kepada Allah, baik dalam keadaan diberkati maupun dalam keadaan kesusahan. Inilah tantangan yang perlu kita hadapi. Poin yang kedua, orang yang makmur adalah yang hidupnya berhasil, yaitu seorang manusia yang baik surga maupun bumi suka hormati. Dalam firman-Nya, Allah memberikan gambaran mengenai orang yang makmur. Orang yang hidupnya berhasil dalam arti yang sesungguhnya, seorang manusia yang baik, surga maupun bumi suka hormati. Mengenai pengalamannya, Ayub sendiri mengatakan, seperti aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota, dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda, dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Seri Membina jilid 3, halaman 129-130. Dimanapun Ayub berada, Ayub menggambarkan dirinya bahwa Tuhan ikut kendali. Bahkan ketika ia menerima berkat-berkat yang indah, Ayub mengakui berkat itu Tuhan yang memberikannya. Ketika ia sukses menjadi seorang pengusaha yang kaya, Tuhanlah yang memberikannya. Ketika ia mengalami kesusahan, ia pun tetap percaya Tuhan juga mengendalikan hidupnya. Di poin yang ketiga, penata layanan Allah yang baik akan menggunakan hartanya dengan tidak mementingkan diri. Seri Membina jilid 4 halaman 188-189. Kitab suci tidak mempersalahkan orang karena kaya,
asalkan dia mengumpulkan kekayaannya secara jujur. Bukan uang, tetapi cinta akan uang itulah akar segala kejahatan. Adalah Allah yang memberikan kepada manusia kekuatan untuk meraih kekayaan. Dan di tangan dia yang bertindak sebagai penata layanan Allah dengan menggunakan hartanya secara tidak mementingkan diri, maka kekayaan itu merupakan suatu berkat, baik bagi pemiliknya maupun bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hanyalah pengelola. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita, kita kelola, kita atur. Kitalah penata layanan itu. Dan semakin kita bertanggung jawab menggunakan seluruh apa yang kita terima dari Allah dengan baik, kita akan ditambahkan dengan kesuksesan. Kita akan semakin diberkati Tuhan. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, segala sesuatu Allah yang mengendalikan, baik pada waktu mujur maupun pada waktu malang. Yang kedua, orang yang makmur adalah yang hidupnya berhasil, yaitu seorang manusia yang baik surga maupun bumi suka hormati. Dan yang ketiga, penata layanan Allah yang baik akan menggunakan hartanya dengan tidak mementingkan diri sendiri. Itulah 3 poin utama kita hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus untuk masing-masing kami, sehingga kami boleh menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Segala berkat, segala kemakmuran ini untuk kepujian bagi nama Tuhan. Engkaulah yang memiliki segala sesuatu, Engkau mengendalikan segala sesuatu. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.